my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Baik Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Zulkarnaini Deli Maulana, guru di SMP Negeri 1 Matangkuri ini juga Bapak. Jadi untuk tahun 2023 ini saya tercatat sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara. Jadi hari ini mohon izin untuk persediaan Bapak untuk saya wawancarai. Kemudian mohon izin juga Bapak untuk saya rekam untuk dokumentasi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini Bapak, tentang nilai-nilai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Baik Bapak, jadi di sesi wawancara ini saya akan menanyakan 8 pertanyaan yang boleh Bapak jawab secara singkat, karena minimal waktu yang dialokasikan kepada kami itu minimal 12 menit, kemudian maksimal boleh tidak lebih daripada setengah jam, seperti itu. Baik Bapak, jadi yang pertama, sebelum saya menanyakan, di sini garis besar dari pertanyaan ini itu tentang dilema etika dan wujudan moral. Dilema etika di sini benar versus benar, kemudian salah versus salah, itu dilema etika. Sedangkan wujudan moral ini benar melawan salah, seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Deli. Alhamdulillah di sekolah kita ini di SMP 1 Matangkuri, untuk sementara kita nyatakan kalau memang permasalahan ataupun dilema di dalam kejadian sesuatu masalah yang perlu kita selesaikan, saya pikir tidak begitu begitu berat daripada di tempat yang lain. Di kita ini selalu kita ingatkan Pak Deli, misalnya seperti bullying, seperti bully, karena bully itu anak-anak itu dilemanya tidak akan putus. Dilema bully itu tidak akan putus. Tetapi itulah kita dilema daripada bully itu kita coba selesaikan dengan cara kita mengambil keputusan bersama, baik dengan wali kelas ataupun dengan guru. Kalau perlu kita undang komite untuk menyelesaikan bully tersebut. Kemudian kan kita seperti dikatakan ini ada atau wujudan moral seperti yang kita sampaikan, karena kalau sudah dilema pasti ujungnya itu moral. Ya, makanya dia moral. Makanya kita satukan istilahnya keputusan yang kita ambil, kita ajak kerjasama yang baik agar si anak tersebut itu kalau yang mendapat bully ataupun yang melakukan bully itu sama-sama bisa menyelesaikan masalah dan menerima masalah yang sudah dia lakukan tersebut dengan hasil musyawarah daripada rekan ataupun guru yang ada di sekolah. Seperti itu Pak Deli. Baik Bapak, soal yang kedua atau pertanyaan saya yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak mengambil suatu keputusan apabila kasus ini sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu bagaimana cara Bapak mengambil sikap untuk hal-hal seperti itu? Ya, kita mengambil keputusan karena kita sudah membuat suatu aturan di sekolah kita. Jadi saat kita mengambil keputusan juga kita ambil kepada keputusan tersebut. Karena keputusan tersebut kita bekerja sama melahirkan keputusan. Saat kita ambil satu keputusan ada permasalahan di tempat kita ambil juga secara dengan keputusan, secara bermusyawarah, dan juga kita perlu duduk bersama. Kalau memang itu pun tidak selesai, kita akan panggil istilahnya sejenis daripada
komite, adapun orang tua wali siswa tersebut, seperti itu Iya. Pak Doli. Baik Bapak, ini yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkahnya kita melihat dulu kasusnya itu kita bagi tiga, Pak Doli. Ya. Kasus rendah, kasus sedang, dan kasus tinggi. Kalau kasus yang memang rendah, kasus biasa terjadi di sekolah itu kita selesaikan melalui guru adapun wali kelas yang ada. Ya. Tapi kalau sudah naik ke kasus sedang itu, kita akan kasihkan kepada wakil ataupun kepada guru bimbel atau langsung kepada kepala sekolah. Tapi kalau kasus yang berat itu mungkin harus kita musyawarahkan dengan pihak ketiga, baik di pihak yang berwajib ataupun dengan komite, seperti itu. Baik. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang tepat kalau menurut kita, hal yang tepat itu adalah bermusyawarah. Jangan kita vonis. Kalau kita vonis, kadang kita tidak melihat yang ke depan anak ini mau kemana dan bagaimana dia ke depan. Karena kan ekonomi anak-anak ini tidak sama. Kadang-kadang ada permasalahan dia menyangkut dengan ekonomi, akhirnya dia jadi masalah. Makanya kita ajak musyawarah dan melihat dan jangan kita vonis terlebih dahulu, seperti itu. Boleh. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Benar, Pak Doli. Semuanya kita sambung tadi. Kalau mengenai istilahnya hal yang selama ini merupakan tantangan, kita Pak Doli, semua kebijakan yang kita lakukan itu pasti ada yang kurang memuaskan bagi di pihak yang tidak mau menyelesaikan, seperti itu. Itulah kendala kita. Tapi kalau memang kita ajak musyawarah bersama, kita ambil satu keputusan yang terbaik, tidak kita menyalahkan yang satu dan kita menangkan yang satu, tapi kita duduk bagaimana caranya semoga keduanya itu kebersamaan dan bisa melanjutkan. Kalau dia mau sekolah lagi bisa melanjutkan, kalau dia mau pindah kita arahkan ke tempat yang terbaik, seperti itu, Pak. Baik. Yang keenam, Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasa kita buat tata kala juga, tetapi kita lihat dengan jenis kasus. Oh, begitu. Kalau kasusnya bisa kita selesaikan di saat itu di sekolah, kita tidak akan tunggu besok. Kalau kasusnya itu harus kita panggil daripada pihak ketiga yang berwajib ataupun pihak komite, pihak walinya, kita harus melihat waktunya, kita jadwalkan besok ataupun besoknya. Tetapi kita harus memikirkan kasus ini jangan lama kita selesaikan. Kalau lama itu akan timbul masalah yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Yang ketujuh, Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu pasti ada di sekolah. Kenapa? Kita kan ada stakeholder, ada tugas yang sudah kita tetapkan, kita berbantukan. Jadi kalau ada masalah-masalah, kita kerjasama untuk memudahkan menyelesaikan masalah tersebut. Dan alhamdulillah di sekolah kita, Pak Doli, semua kasus insya Allah terselesaikan dengan baik karena berkat kita musyawarah bersama. Ketiga. Ya baik Bapak, ini yang terakhir, yang ke-8. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, dari jawaban-jawaban Bapak itu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika? Pembelajaran apa seperti itu? Ya, alhamdulillah. Terima kasih, karena kita lain tempat kita bertugas, lain fenomena yang kita dapatkan, lain permasalahan yang kita dapatkan. Alhamdulillah, yang dapat saya ambil keputusan sementara saya masih di SMP 1 Matangkuli ini, setiap masalah itu kita selesaikan dan teman-teman stakeholder itu membantu menyelesaikan permasalahan itu sampai berhasil. Dan juga saya lihat daripada unsur komite juga membantu menyelesaikan sampai dengan masalah itu tidak akan mencuat di hal yang lain. Dalam artian kita ambil kesimpulan, masyarakat, adapun tokoh, adapun guru yang ada di SMP 1 Matangkuli ini semua mendukung kebijakan yang kita buat dan membantu dikala kita ada permasalahan seperti itu.
Intinya semua staf Bapak itu mendukung secara positif dengan apa yang Bapak Iya. lakukan seperti itu. Baik Iya. Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya hari pagi ini. Jadi saya Zulkarnaini Deli Maulana mohon pamit dan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All